Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PTI 2020A akan mempresentasikan hasil dari analisis dan perancangan sistem koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4. Mata kuliah analisis dan perancangan sistem yang diampu oleh Ibu Ardini Warih Utami, Eskom Mkom. Anggota dari kelompok 2 yaitu ada Salma Imara Bakir dengan NIM 005. Ada saya Rara Kiana dengan NIM 011, ada Amalia Puspitasari dengan NIM 029, dan ada Irfan Alifia dengan NIM 045. Berikut adalah hasil dari analisis kami. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari alasan kami membuat analisis perancangan sistem dari Koperasi Simpan Pinjam SDN Gadungan 4 adalah penerapan dari sebuah sistem informasi sebuah perusahaan dapat dikatakan optimal apabila biaya operasional yang dikeluarkan dapat mengefektifkan jumlah tenaga kerja yang ada. Salah satu sistem informasi yang dapat diterapkan yaitu sistem informasi koperasi simpan pinjam, baik dari segi pengolahan data simpanan, pinjaman, angsuran, dan SHU. Koperasi simpan pinjam sering dikenal di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai wadah untuk memberikan solusi dari beberapa permasalahan ekonomi yang ada. Nah, dari hal ini sudah ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi ini termasuk ke dalam badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan seluruh kegiatannya yang berlandaskan prinsip koperasi dan atas nama kekeluargaan. Lalu, alasan kedua mengapa laporan analisis ini disusun adalah pada era globalisasi telah terjadi pengembangan teknologi informasi yang cukup pesat, sehingga dapat mempengaruhi aspek kemasyarakatan. Hal ini dapat kita perhatikan dari banyaknya perusahaan atau badan usaha yang tidak lepas dari pengaruh teknologi, terutama teknologi komputer, yang membuat banyak kerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam hal ini, Koperasi Simpan Pinjam SDN Gadungan 4 termasuk ke dalam badan usaha yang bergerak dalam lingkup sekolah di bidang simpan pinjam, di mana pengolahan datanya masih menggunakan cara yang manual atau pembukuan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproses setiap kegiatan transaksi anggotanya. Hal ini dikarenakan sistemnya masih tidak terkomputerisasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan perancangan sistem informasi pada koperasi ini dengan tujuan dapat membantu koperasi untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada anggotanya, serta untuk membantu penyimpanan data atau dokumen penting lain dengan lebih cepat. Sehubungan dengan uraian di atas, maka disusunlah laporan analisis perancangan sistem ini yang berjudul Perancangan Sistem Koperasi Simpan Pinjam SDN Gadungan 4 sebagai judul laporan ini. Rumusan masalah. Rumusan masalah utama yang kami angkat dari judul laporan ini adalah bagaimana sih kita menganalisis dan merancang sistem informasi dari koperasi simpan pinjam yang ada di SDN Gadungan 4 yang nantinya akan dibuat berbasis aplikasi untuk mempermudah pegawai dan memperoleh informasi yang tepat, akurat, serta menciptakan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salma. Baik, saya lanjutkan. Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini atau penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menciptakan sistem yang lebih cepat, efektif, dan efisien pada koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4. Kemudian yang kedua, membuat analisis sistem informasi pada koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4 yang akan memudahkan pegawai dan memperoleh informasi yang tepat, akurat, serta menciptakan pelayanan yang lebih baik. Kemudian manfaat dari penelitian yang kelompok kami buat, yaitu dalam merancang analisis sistem informasi koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4, antara lain, yaitu satu, memberikan peningkatan pelayanan yang cepat, efisien, dan efektif, sehingga diakui sebagai kredibilitas koperasi simpan pinjam yang terpercaya. Kemudian yang kedua, mempermudah penyimpanan data atau arsip, sehingga memiliki penataan yang terstruktur dan rapi, tidak rumit atau tanpa rumit. Kemudian yang ketiga, mempermudah pengelolaan data yang memiliki terutama data anggota koperasi. Kemudian batasan penelitian yang kami buat yaitu satu, hanya mengelola data anggota, simpan, pinjam, angsuran, dan SHU. Lalu yang kedua, tidak membahas mengenai adanya keterlambatan pinjaman di koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4.
Lalu yang ketiga, hanya dikhususkan untuk anggota yang berasal dari Koperasi Simpan Pinjam SDN Gadungan 4. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Lia. Di sini kami membahas bab 2, yaitu kajian pustaka. Adapun isian dari kajian pustaka adalah pada poin 2.1, yaitu analisis sistem. Analisis sistem termasuk ke dalam sebuah istilah di mana secara kolektif mendeskripsikan bagaimana sebuah urutan fase awal dalam pengembangan sistem. Analisis sistem dianggap sebagai salah satu pemecahan masalah yang di dalamnya akan menguraikan bagian dari komponen dengan interaksi untuk mencapai tujuan yang sudah dijabarkan. Selain itu, analisis sistem ini akan menjadi tahapan awal dari pengembangan sistem yang terjadi atau dapat disebut sebagai fondasi awal dalam menentukan keberhasilan sistem yang nantinya akan kelompok kami buat. Analisis sistem menurut para ahli didefinisikan sebagai penguraian suatu sistem informasi di mana yang awalnya utuh menjadi bagian-bagian komponen yang akan dituju dalam rangka untuk mengidentifikasi dan melakukan evaluasi ke dalam permasalahan, kesempatan, dan hambatan yang ada serta kebutuhan yang tadinya atau yang terjadi diharapkan dapat menjadi solusi dari perbaikan-perbaikannya. Dalam tahap analisis sistem ini, ada beberapa fase atau langkah-langkah dasar yang harus dilakukan. Di antaranya yang pertama adalah identifi. Identifi ini termasuk ke dalam tahap identifikasi dari masalah yang ada, yaitu masalah yang kami bahas, yaitu Koperasi Simpan Pinjam SDN Gadungan 4. Yang kedua ada understand, ini termasuk ke dalam tahap melakukan pemahaman kerja sistem yang ada. Maka dari itu nantinya kita akan melakukan seksi wawancara kepada pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam SDN Gadungan 4 untuk memahami kerja dari sistem yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga ada analis, ini termasuk ke dalam tahap melakukan analisa terhadap sistem tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah report, ini termasuk ke dalam tahap pembuatan laporan akhir hasil dari analisis, seperti yang telah kami presentasikan saat ini. Selanjutnya, poin 2.2 ini adalah konsep dasar sistem informasi. Informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam melakukan manajemen pengambilan keputusan. Informasi ini diperoleh dari sistem informasi atau yang dikenal sebagai processing system. Sistem informasi umumnya dianggap sebagai sebuah organisasi yang nantinya akan mempertemukan kebutuhan transaksi yang mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dalam menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang nantinya akan didistribusikan. Pengembangan sistem informasi berbasis komputer menjadi tugas kompleks yang proses pengembangan sistemnya melewati beberapa tahap mulai dari sistem yang telah direncanakan sampai dengan sistem yang akan diterapkan nantinya. Ada beberapa alasan dalam pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama adalah adanya permasalahan atau problem yang ditemukan dalam sistem yang lama. Yang kedua, untuk mencapai goals dalam kesempatan-kesempatan. Dan yang ketiga adalah adanya ketidakefisiensian dalam sebuah sistem lama sehingga memerlukan sistem yang lebih baru. Bila operasi sistem yang telah dilakukan masih terdapat permasalahan, maka sistem tersebut tidak melalui analisis perancangan sistem yang terstruktur dan perlu adanya pemeliharaan. Maka perlu disusun lagi proses analisis sistem dalam mengatasi problem tersebut. Siklus ini dikenal dengan siklus hidup suatu sistem atau sistem life cycle, yang di dalamnya menggambarkan tahapan utama berupa langkah-langkah dari proses pengembangannya. Untuk lebih rincinya, ada 6 langkah utama dalam sistem development life cycle, antara lain tahap kebijakan dan perencanaan atau yang biasa disebut dengan sistem planning. Yang kedua ada tahap analisis sistem atau sistem analis. Yang ketiga ada tahap desain sistem atau sistem desain. Yang keempat ada tahap seleksi sistem atau sistem selection. Yang kelima ada tahap implementasi sistem atau sistem implementation. Dan yang keenam ada tahap perawatan sistem atau sistem maintenance. Dari uraian tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa penerima akan menerima informasi dalam keputusan yang sudah final dengan tindakan yang telah berhasil pada penerapan analisis perencanaan sistem yang telah dilakukan. Selanjutnya pada poin 2.3
yaitu poin ketiga dari bab 2 ada koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4. Di sini kami jabarkan bahwa koperasi simpan pinjam sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat pada umumnya, di mana dianggap sebagai koperasi yang memiliki bentuk usaha dalam memberikan pinjaman kepada anggota yang memiliki simpanan. Koperasi simpan pinjam sendiri juga memiliki pendiri sebagai salah satu langkah solusi dalam menjamin anggotanya agar tidak terjebak dalam lintah darat. Tujuan koperasi sendiri antara lain yang pertama, memberikan rancangan potensial terhadap ekonomi, yang kedua memberikan berbagai penyuluhan kepada anggota koperasi, yang ketiga adalah memberikan sistem bunga kredit seringan-ringannya, yang keempat membantu penyaluran pinjaman dan dengan sistem yang mudah dimengerti oleh anggota, yang kelima memberikan edukasi mengenai penggunaan dana yang efektif dan efisien, dan yang keenam adalah mengembangkan sikap gemar menabung dan hemat. Koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4 ini adalah koperasi yang berada di Kabupaten Kediri, Kecamatan Puncu, di mana kepengurusan organisasinya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Di dalam koperasi ini tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota di dalamnya, serta memiliki peran anggota yang sama. Di dalam koperasi ini, dalam melakukan pendaftaran anggota baru jika ada guru baru di SDN Gadungan 4, maka sekretaris koperasi akan mendata dan mendaftarkannya menjadi anggota baru koperasi. Anggota wajib membayar simpanan wajib, simpanan pokok, dan tabungan hari raya. Pencatatan dilakukan oleh sekretaris dan bendahara secara manual pada buku catatan koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4. Koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4 ini memiliki beberapa jenis simpanan, antara lain yang pertama adalah simpanan pokok, di mana simpanan pokok ini merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota pada saat awal masuk. Ini nominalnya sudah ditentukan oleh koperasi, yaitu sebesar Rp5.000, dibayar hanya sekali selama menjadi anggota, dan akan diberikan ke anggota jika anggota tersebut keluar. Yang kedua ada simpanan wajib, di mana simpanan ini wajib dibayar setiap bulan oleh anggota dengan nominal yang telah ditentukan, yaitu Rp10.000 setiap bulannya, yang akan diberikan ke anggota jika anggota keluar. Yang ketiga ada simpanan lain-lain, ini dibayarkan oleh anggota jika ia memiliki pinjaman. Anggota wajib membayar sesuai nominal yang dipinjam dengan jangka waktu yang telah disepakati, di mana nominal pembayaran setiap bulan atau nominal angsuran setiap bulan ini akan ditambah 10% yang akan dibagi dua, 5% untuk disimpan ke dalam simpanan lain-lain dan akan dikembalikan kepada anggota, dan yang 5% lainnya akan disimpan kepada simpanan jasa sebagai bentuk dana operasional koperasi SDN Gadungan 4. Nah, di sini dibahas yang selanjutnya adalah simpanan jasa tidak akan diberikan ke anggota, melainkan sebagai biaya administrasi koperasi, seperti membeli bingkisan untuk seluruh anggota saat hari raya, dan memberi honor kepada pengurus. Yang terakhir ada simpanan hari raya atau THR, ini besarannya tergantung permintaan dari anggota, jadi tidak ditentukan oleh pihak koperasi, dibayarkan setiap bulan dan akan diberikan sebelum hari raya. Untuk proses peminjamannya sendiri dilakukan dengan anggota yang akan meminjam harus menghubungi bendahara, kemudian bendahara meminta persetujuan dari ketua. Jika ketua telah menyetujui, barulah bendahara akan memberikan pinjaman. Dalam koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4 ini masih dilakukan secara manual melalui pencatatan buku besar sehingga diperlukan sistem yang lebih efisien dan dalam prosesnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irfan Alifdia. Selanjutnya, pada poin 2.4 pada bab 2, yaitu mengenai pengolahan data. Pengolahan data dianggap sebagai waktu yang digunakan untuk memberikan gambaran perubahan bentuk data menjadi informasi yang lebih jelas kegunaannya. Semakin banyak data yang tingkat kompleksitasnya tinggi, baik itu dalam organisasi maupun kumulatif, maka metode pengolahan data adalah yang paling tepat untuk dijadikan sebagai solusi. Pengolahan data sering dijumpai pada pemakaian alat yang menggunakan informasi atau yang dikenal dengan komputerisasi. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar atau yang dikenal dengan siklus pengolahan data, yaitu data processing cycle. Di antara lain, yang pertama ada input, yaitu masukan, kedua ada processing, yaitu proses, dan yang ketiga ada output atau keluaran. 3 tahap data tersebut merupakan bagian pengolahan data yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan 3 tahapan lanjutan menjadi yang pertama input, yang kedua processing,
yang ketiga output, lalu yang keempat ada tambahan yaitu original, yang kelimanya storage, dan yang terakhir keenam distribution. Lanjut pada poin 2.5 mengenai perancangan sistem. Dalam melakukan perancangan sistem informasi, diperlukan hal-hal yang menjadi alat bantu dalam mengimplementasikan dan menggambarkan jalannya sistem, serta prosedur yang nantinya akan dijalankan dengan menggunakan simbol-simbol yang sudah terstandarisasi. Alat bantu yang menjadi indikator dalam melakukan analisis perancangan sebuah sistem antara lain. Yang pertama, ada aliran sistem informati, yaitu bagian yang menunjukkan alur dari sebuah pekerjaan secara keseluruhan. Jadi dapat dikatakan sebagai bagian yang menggambarkan arus sebuah data dari asalnya menuju pemrosesan data hingga mendapatkan output. Di sini dapat diketahui kelayakan penggunaan dalam sistem informasi tersebut masih manual atau belum sudah terkomputerisasi. Tahap-tahap yang dapat dilakukan saat merancang sebuah sistem yaitu dengan membuat usulan pemecahan masalah secara logika. Berikut skema bantu yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada simbol dokumen, lalu ada proses manual, lalu proses dengan menggunakan komputer, lalu ada simbol garis alir, yaitu menunjukkan jalur dari perjalanan proses tersebut, lalu ada input-output yang menggunakan hard drive atau arsip, lalu input atau output yang menggunakan removable disk, serta file non-komputer yang diurutkan berdasarkan numerikal, lalu file non-komputer yang diurutkan berdasarkan alfabet, lalu file non-komputer yang diurutkan berdasarkan historical atau penanggalan. Pada poin B, yang kedua, ada data flow diagram, yaitu termasuk dalam diagram alir data dari model sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke yang lebih efisien. Manfaat dalam penggunaan data flow diagram sendiri untuk mempermudah pengguna dalam penguasaan bidang komputer dalam memahami sistem yang nantinya akan diproses dan dikerjakan. Dalam penggunaan DFD sendiri memiliki aturan pemakaian antara lain. Yang pertama, tidak boleh menghubungkan secara langsung antara eksternal entitas dengan eksternal entitas. Yang kedua, tidak boleh menghubungkan secara langsung data storage ke data storage. Yang ketiga, tidak boleh menghubungkan secara antara data storage ke eksternal entitas. Yang keempat, pada setiap proses yang terjadi harus memiliki input dan output. Dan yang kelima, tidak boleh ada proses alur data yang tidak memiliki nama. Terakhir keenam, tidak boleh ada proses yang tidak memiliki kejelasan nomor. Setelah mengetahui aturan dalam pembuatan DFD, berikut cara pembuatan DFD secara singkat. Antara lainnya itu, yang pertama, dilakukan analisis entitas, apa yang dibutuhkan dari proses sistem tersebut. Lalu yang kedua, dilakukan identifikasi input dan output dari masing-masing entitas. Lalu yang ketiga, urutan pembuatan DFD dimulai dari diagram level 0, diagram level 1, dan seterusnya. Pada poin ketiga, yaitu C, konteks diagram. Pada konteks diagram, penggambaran sistem hanya sebagai proses saja, atau gambaran umum tentang suatu sistem yang ada dalam organisasi, dengan melibatkan batasan sistem, serta adanya interaksi antara eksternal entitas dengan sistem informasi secara umum yang mengalir di antara entitas dan sistem. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan konteks diagram antara lain, yaitu pertama, memberikan gambaran sistem secara menyeluruh. Yang kedua, source adalah terminal yang memberikan masukan ke sistem. Yang ketiga, sink adalah terminal yang menerima keluaran sistem. Yang keempat, tidak boleh lebih dari satu proses. Yang kelima, tidak diizinkan untuk memiliki data store. Simbol-simbol yang digunakan hampir sama dengan simbol pada DFD, hanya saja pada konteks diagram tidak boleh ada simbol file. Lalu pada poin yang keempat, yang D, Entity Relationship Diagram, ERD, dianggap sebagai diagram yang memperlihatkan entitas-entitas yang terlibat dalam sistem yang memiliki hubungan atau relasi antar entitas. Entitas biasanya memberikan gambaran mengenai jenis informasi yang sama. Dalam entitas ini digunakan untuk menghubungkan antar entitas yang sekaligus menunjukkan hubungan antar data. Untuk membuat ERD ini diperlukan latihan, sehingga ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam membuat ERD. Antara lain, yang pertama, entitas harus memiliki banyak kejadian atau realitas. Lalu yang kedua, hindari penggunaan atribut yang tidak perlu. Lalu yang ketiga, berilah label yang jelas untuk semua komponen. Yang keempat,
pasangkanlah kardinalitas dan modalitas yang benar. Dan yang terakhir kelima, pecah atribut menjadi level sederhana yang mungkin diperlukan. Lalu berikut adalah simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan ARD. Simbol persegi panjang bernama entity, yaitu menyatukan entitas yang berupa suatu elemen lingkungan, sumber daya, atau transaksi yang penting bagi perusahaan. Lalu ada simbol oval yang bernama atribut, digunakan untuk menunjukkan nama-nama atribut yang ada pada entity. Lalu oval dengan garis di dalamnya, yaitu primary key attribute. Simbol atribut yang digarisbawahi ini menunjukkan atribut kunci yang ada pada suatu entity. Lalu, simbol layang-layang atau relationship menunjukkan hubungan yang terjadi antara suatu entity dengan entity lainnya. Lalu simbol garis yang bernama link digunakan sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Yang kelima, bagian alir atau flowchart dan flow map. Flowchart menjadi bagian-bagian yang menggambarkan arus logika dari data yang nantinya akan diproses dari awal hingga akhir. Beda flowchart dan flow map adalah flowchart lebih berfokus pada bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah atau penyelesaian suatu masalah. Sedangkan flow map termasuk dalam penggambaran grafik dari langkah-langkah. Prosedur program flow map terdiri dari dua tipe, yaitu as is dan to be. As is adalah proses manual yang belum terkondisikan, sedangkan to be adalah alur yang telah disistemkan. Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart. Pertama ada simbol jajar genjang, yaitu berupa input atau output, digunakan untuk mewakili data input atau output. Simbol persegi panjang yaitu simbol proses, digunakan untuk mewakili suatu proses. Garis alir atau panah digunakan untuk menunjukkan arus dari proses. Simbol bulat yaitu berupa penghubung digunakan untuk menunjukkan sambungan dari bagian alir yang terputus di halaman yang masih sama atau di halaman lainnya. Lalu simbol layang-layang yaitu keputusan digunakan untuk penyelesaian kondisi di dalam program. Lalu simbol persegi panjang dengan garis yaitu proses terdefinisi digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain. Yaitu simbol persegi 6 yaitu persiapan digunakan untuk memberi nilai awal suatu besaran. Lalu simbol persegi panjang dengan lekukan yaitu titik terminal digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan pada bab 3 ini yang merupakan metodologi dari penelitian kelompok kami. Yang pertama ada poin 3.1, jenis penelitian dalam laporan ini, yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Sementara itu, penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perancangan sistem yang ada pada koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4. Kemudian pada poin 3.2, tempat dan waktu penelitian dari penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, peneliti menetapkan lokasi penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasinya terletak di Koperasi Simpan Pinjam SDN Gadungan 4 yang terletak di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Ya, penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2022 sampai Mei 2022. Kemudian ada di poin 3.3, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, yang selebihnya berupa data tambahan yang seperti dokumen, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jelas data terbagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto. Kemudian yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data yang
dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi, maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Namun apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya. Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu pada 3.4, fokus penelitian, kajian penelitian ini difokuskan pada perancangan sistem koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4 yang meliputi bagaimana struktur sistem yang sedang berjalan dan bagaimana harapan sistem yang akan diimplementasikan nantinya. Lalu poin 3.5 yaitu teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal pengumpulan data ini, peneliti terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode observasi atau pengamatan. Dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian dalam observasi secara langsung. Peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap sistem atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer, juga sebagai pemeran serta atau partisipan yang ikut melaksanakan proses kegiatan koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4. Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan kegiatan koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4, interaksi anggota dengan perangkat koperasi, keadaan sistem koperasi yang sedang berjalan, keadaan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan pada koperasi. Lalu metode kedua, yaitu metode wawancara, adalah percakapan yang dimaksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana dalam seorang wawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur, yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu, juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung. Metode wawancara peneliti digunakan untuk menggali data terkait pelaksanaan kegiatan koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4, adapun informannya antara lain yaitu Eko Diah Kumaudini yang berlaku sebagai Kepala Sekolah SDN Gadungan 4 dan juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam. Lalu Endang Kartikasari selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam, Nur Kuromah selalu Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam, dan seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam SDN Gadungan 4 yang terdiri dari para pengajar dan pada sekolah tersebut. Masuk kepada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pada poin A, disebutkan hasil wawancara. Yang pertama, dari pertanyaan siapa saja yang terdapat dalam struktur anggota Koperasi Simpan Pinjam, mendapat jawaban, yaitu Ketua berupa Eko Diah Kumaudini, Bendahara Endang Kartikasari, Sekretaris Nur Kuromah, anggota seluruh pengajar SDN Gadungan 4. Karena koperasi ini kecil, jadi tidak ada pengawasnya. Lalu dari pertanyaan kedua, yaitu ada berapa jenis anggota di koperasi simpan pinjam? Didapatkan jawaban, tidak ada macam-macam jenis anggota, semua anggota berperan sama. Dari pertanyaan ketiga, apa saja jenis simpanan yang ada?
Didapatkan jawaban, yaitu yang pertama ada simpanan pokok, sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota pada saat awal masuk. Nominalnya sudah ditentukan, yaitu Rp5.000, dibayar hanya sekali selama menjadi anggota, dan akan diberikan kembali jika anggota keluar. Lalu yang kedua ada simpanan wajib, yang dibayar setiap bulan oleh anggota dengan nominal yang telah ditentukan, yaitu Rp10.000, akan diberikan ke anggota jika anggota keluar. Lalu yang ketiga, simpanan lain-lain dibayarkan oleh anggota jika ia memilih pinjaman. Anggota wajib membayar sesuai nominal yang dipinjam dengan jangka waktu yang telah disepakati. Nominal pembayaran setiap bulan ini ditambah 10%, di mana yang 5% akan dimasukkan ke tabungan lain-lain, dan yang 5% lainnya akan dimasukkan ke tabungan jasa. Tabungan ini akan dikembalikan ke peminjam saat pinjaman sudah lunas. Lalu yang keempat, ada simpanan jasa. Tidak akan diberikan ke anggota, melainkan sebagai biaya administrasi koperasi, seperti membeli bingkisan untuk seluruh anggota saat hari raya, atau memberi honor kepada pengurus. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada simpanan hari raya atau THR. Besarnya tergantung permintaan anggota, tidak ditentukan oleh koperasi, dan dibayarkan setiap bulan, dan akan dibelikan sebelum hari raya. Lalu pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana proses peminjaman oleh anggota. Didapatkan jawaban, anggota yang akan meminjam harus menghubungi bendahara. Kemudian bendahara meminta persetujuan dari ketua. Jika ketua telah menyetujui, barulah bendahara akan memberikan pinjaman. Jadi pertanyaan kelima, bagaimana proses pendaftaran anggota baru? Didapat jawaban, jika ada guru baru di SDN Gadungan 4, maka sekretaris koperasi akan mendata dan mendaftarkannya menjadi anggota koperasi. Anggota wajib membayar simpanan wajib, simpanan pokok, dan tabungan hari raya. Lalu pertanyaan ke-6, siapa yang dapat mengakses sistem koperasinya? Didapatkan jawaban, pengurus inti, yaitu berupa sekretaris, bendahara, serta ketua. Lalu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-7, bagaimana pencatatan data simpan, pinjam, dan cicilan? Didapatkan jawaban, pencatatan dilakukan oleh sekretaris dan bendahara secara manual pada buku catatan koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjut untuk analisis prosedur dari sistem koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4 ini, yang secara manual ada satu, prosedur yang pertama, prosedur pengisian data anggota koperasi, yaitu sekretaris memberikan formulir pendaftaran kepada guru yang akan mendaftar menjadi anggota baru pada koperasi. Kemudian pendaftar yang akan menjadi anggota baru mengisi formulir tersebut beserta melengkapi persyaratan berupa fotokopi KTP dan juga foto ukuran 3x4, dan disertakan membayar uang sebagai simpanan pokok, yaitu Rp5.000. Semua formulir dan persyaratan tersebut diberikan kepada sekretaris, kemudian bendahara menyimpan formulir yang telah diisi anggota tersebut sebagai arsip. Apabila persyaratan memenuhi, sekretaris akan mencatat anggota baru tersebut ke dalam buku besar koperasi dan diarsipkan. Tetapi apabila persyaratan tidak memenuhi, maka akan dikembalikan lagi kepada anggota tersebut. Kemudian sekretaris akan membuatkan buku tabungan anggota untuk diberikan kepada anggota. Sekretaris juga akan membuatkan laporan anggota koperasi baru untuk diberikan ke ketua. Kemudian kedua, prosedur sistem simpanan. Yang pertama ada simpanan pokok, di mana anggota yang baru diterima sebagai bagian dari koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4 menyerahkan buku tabungan kepada sekretaris dengan membayarkan simpanan pokok sebesar Rp5.000. Kemudian simpanan pokok hanya dibayarkan sekali selama menjadi anggota. Kemudian sekretaris melakukan pencatatan ke dalam buku besar koperasi dan juga mencatat pada buku tabungan anggota sebagai bukti. Setelah dilakukan pencatatan buku tabungan anggota tersebut diberikan lagi kepada anggota. Kemudian sekretaris membuatkan laporan data simpanan anggota yang dicetak sebanyak 2 rangkap, yang satu diberikan kepada bendahara dan satu rangkap lagi diberikan kepada ketua koperasi. Lalu untuk prosedur sistem simpanan wajib, anggota yang akan melakukan simpanan wajib memberikan buku tabungan kepada sekretaris dengan membawa sejumlah uang yang telah ditentukan oleh koperasi, yaitu sebesar Rp10.000, karena simpanan wajib adalah simpanan rutin yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kemudian sekretaris melakukan pencatatan ke dalam buku besar koperasi dan juga mencatat pada buku tabungan anggota. Setelah dilakukan pencatatan buku tabungan anggota tersebut, diberikan lagi kepada anggota.
Kemudian sekretaris membuatkan laporan data simpanan anggota yang dicetak sebanyak 2 rangkap. Yang satu diberikan kepada bendahara dan 1 rangkap lagi diberikan kepada ketua koperasi. Kemudian prosedur untuk simpanan lain-lain, di sini anggota menyerahkan buku tabungan dan sejumlah uang kepada sekretaris untuk disimpan. Simpanan ini hanya dibayarkan oleh anggota yang memiliki tanggungan hutang. Besar nominalnya yaitu diserahkan 5% dari banyaknya angsuran setiap bulan. Kemudian sekretaris melakukan pencatatan ke dalam buku besar koperasi dan juga mencatat pada buku tabungan anggota. Setelah dilakukan pencatatan buku tabungan anggota tersebut diberikan lagi kepada anggota. Kemudian sekretaris membuatkan laporan data simpanan anggota yang dicetak juga sebanyak 2 rangkap, 1 diberikan kepada bendahara dan 1 rangkap lagi diberikan kepada ketua koperasi. Kemudian ada prosedur untuk simpanan jasa, yakni sama dengan sistem prosedur simpanan lain-lain. Lalu untuk simpanan hari raya, di sini prosedurnya anggota menyerahkan buku tabungan dan sejumlah uang untuk disimpan. Jumlah nominalnya tidak dibatasi dan dibayarkan setiap bulan. Kemudian sekretaris melakukan pencatatan ke dalam buku besar koperasi dan juga pada buku tabungan anggota. Kemudian setelah dilakukan pencatatan, buku tabungan anggota tersebut diberikan lagi kepada anggota. Kemudian sekretaris membuatkan laporan data simpanan anggota yang dicetak sebanyak 2 rangkap, 1 diberikan kepada bendahara dan 1 rangkap lagi diberikan kepada ketua koperasi. Kemudian ada prosedur untuk sistem pinjaman. Di sini anggota melakukan pinjaman terlebih dahulu dengan meminta formulir permohonan pinjaman kepada bendahara. Kemudian anggota mengisi formulir permohonan pinjaman tersebut dengan lengkap dengan menyerahkan lagi kepada bendahara beserta buku tabungan anggota yang dimiliki masing-masing anggota. Kemudian bendahara akan mengecek apabila persyaratan memenuhi dan simpanan wajib anggota tersebut sudah lebih dari 3 kali, maka anggota tersebut boleh meminjam uang dari koperasi, tetapi apabila tidak, maka bendahara akan mengembalikan lagi form permohonan pinjaman dan buku tabungan tersebut kepada anggota. Dan juga bendahara akan melihat ke buku besar koperasi untuk mengecek apakah anggota tersebut masih memiliki hutang sebelumnya kepada koperasi, maka anggota tersebut tidak boleh meminjam uang dari koperasi, dan formulir akan dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan. Terus tahapan selanjutnya, tetapi apabila setelah dilakukan pengecekan persyaratan memenuhi, maka formulir permohonan pinjaman tersebut akan diberikan kepada ketua koperasi untuk meminta paraf sebagai tanda telah disahkan. Formulir yang telah disahkan oleh ketua koperasi akan diberikan kepada sekretaris, kemudian sekretaris akan mengarsipkan form permohonan yang telah disahkan oleh ketua, kemudian sekretaris akan mencatat data pinjaman anggota tersebut ke dalam buku besar koperasi dan buku tabungan anggota, lalu buku besar koperasi diarsipkan dan juga buku tabungan diserahkan kembali kepada anggota tersebut. Kemudian sekretaris akan membuatkan laporan data pinjaman untuk diserahkan kepada ketua koperasi. Selanjutnya, untuk prosedur sistem setoran atau angsuran, anggota yang akan melakukan pembayaran angsuran memberikan buku tabungan kepada sekretaris, kemudian sekretaris melihat buku besar koperasi, lalu mengecek angsuran keberapa anggota tersebut, kemudian sekretaris melakukan pencatatan ke dalam buku besar, dan juga mencatat pada buku tabungan anggota. Setelah dilakukan pencatatan buku tabungan anggota, diberikan lagi kepada anggota. Kemudian sekretaris membuatkan laporan pembayaran angsuran untuk diberikan kepada bendahara beserta uangnya. Lalu selanjutnya untuk prosedur sistem pembagian sisa hasil usaha atau SHU, sekretaris memberikan buku besar koperasi kepada bendahara, kemudian bendahara menerima buku besar dan melihat data pinjaman dan data simpanan anggota. Kemudian bendahara membuatkan rincian pembagian sisa hasil usaha untuk setiap anggota berdasarkan aktivitas ekonomi yang dilakukan anggota tersebut seperti simpanan anggota, dan dana yang dikeluarkan untuk pembagian sisa hasil usaha tersebut berasal dari jumlah jasa yang dikumpulkan selama 1 tahun. Dengan perhitungan jumlah jasa, yaitu atau jumlah simpanan dikalikan 100%, sama dengan SHU bersih yang kemudian akan dibagikan kepada anggota. Lalu bendahara memberikan rincian sisa hasil usaha tersebut kepada sekretaris, kemudian sekretaris memberikan rincian pembagian sisa hasil usaha kepada masing-masing anggota untuk memberitahukan jumlah uang yang diterima oleh anggota. Kemudian sekretaris membuatkan laporan pembagian sisa hasil usaha untuk diberikan kepada ketua koperasi sebagai tanda telah mengetahui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai entitas dan dokumen.
Adapun entitas sendiri dari studi kasus kami adalah yang pertama ketua, kedua sekretaris, ketiga bendahara, dan yang keempat adalah anggota. Sedangkan untuk dokumennya sendiri, di sini kami membuat 13 dokumen. Yang pertama adalah formulir pendaftaran, yang kedua buku besar koperasi, yang ketiga buku tabungan anggota, yang keempat formulir permohonan pinjaman, yang kelima laporan data anggota, yang keenam laporan data simpanan pokok, yang ketujuh laporan data simpanan wajib, yang kedelapan laporan data simpanan lain-lain, yang kesembilan laporan data simpanan jasa, yang kesepuluh laporan data simpanan hari raya, yang ke-11 laporan data pinjaman, yang ke-12 laporan pembayaran angsuran, dan yang terakhir yang ke-13 adalah laporan pembagian SHU. Adapun analisis dokumennya sebagai berikut. Yang pertama, nama dokumennya adalah formulir pendaftaran yang bersumber dari sekretaris dan akan didistribusikan kepada anggota dengan rangkap 1. Adapun fungsinya untuk diisi oleh anggota baru yang akan mendaftar. Periode pembuatannya pada saat ada anggota baru yang akan mendaftar. Adapun item data yang digunakan adalah nomor anggota, nama, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, telepon, dan tanggal daftar. Selanjutnya, yang kedua, nama dokumennya adalah buku besar koperasi dengan sumbernya dari sekretaris dan akan didistribusikan kepada bendahara dengan rangkap 1. Adapun fungsinya sebagai buku untuk mencatat data anggota, simpanan, pinjaman, dan angsuran. Periode pembuatannya pada saat anggota melakukan transaksi simpanan dan pinjaman. Item datanya ada nama, simpanan bulanan, cicilan bulanan, jasa, jumlah setoran, jumlah simpanan, kredit, dan sisa kredit. Yang ketiga adalah buku tabungan anggota yang bersumber dari anggota dan akan didistribusikan kepada sekretaris yang berangkap 1. Periode pembuatannya pada saat ada guru resmi yang menjadi anggota dari koperasi. Fungsinya untuk mencatat setiap transaksi simpanan, pinjaman, dan angsuran yang dilakukan oleh anggota. Item datanya sendiri yang digunakan adalah tanggal simpanan wajib, jumlah simpanan, cicilan, jasa, jumlah setoran, dan sisa pinjaman. Yang keempat, nama dokumennya adalah formulir permohonan pinjaman, sumbernya dari bendahara dan akan didistribusikan kepada anggota, rangkap 1 dengan fungsi untuk diisi oleh anggota ketika akan melakukan pinjaman. Periode pembuatannya pada saat ada anggota yang akan melakukan pinjaman. Item datanya sendiri adalah nomor anggota, nama anggota, besar pinjaman, lama pinjaman, dan tanggal pinjaman. Yang kelima, laporan data anggota. Laporan data anggota ini bersumber dari sekretaris dan akan didistribusikan kepada ketua koperasi. Rangkapnya rangkap 1 dan fungsinya sebagai laporan kepada ketua koperasi bahwa ada guru yang masuk sebagai anggota baru pada koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4. Untuk periode pembuatannya sendiri adalah setiap ada anggota baru yang mendaftar dan item data yang digunakan adalah nomor anggota, nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan telepon. Yang keenam adalah laporan data simpanan pokok, ini bersumber dari sekretaris dan akan didistribusikan kepada bendahara dan ketua koperasi, maka dari itu dibuat rangkap 2, adapun fungsinya sebagai laporan data simpanan pokok untuk diberikan kepada bendahara dan ketua koperasi. Periode pembuatannya sendiri dilakukan sekali saat ada anggota baru yang masuk. Item datanya ada ID simpanan, nomor anggota, tanggal simpan, dan simpanan pokok. Yang ketujuh ada laporan data simpanan wajib, ini bersumber dari sekretaris dan akan didistribusikan kepada bendahara dan ketua koperasi, dibuat rangkap 2 dengan fungsi sebagai laporan data simpanan wajib untuk diberikan kepada bendahara dan ketua koperasi. Periode pembuatannya sendiri adalah setiap bulan, setiap ada anggota yang melakukan simpanan. Item data yang digunakan ada ID simpanan, nomor anggota, tanggal simpan, dan simpanan wajib. Yang ke-8 ada laporan data simpanan lain-lain, ini bersumber dari sekretaris dan akan didistribusikan kepada bendahara dan ketua koperasi. Berangkap 2 dengan fungsi sebagai laporan data simpanan lain-lain untuk diberikan kepada bendahara dan ketua koperasi. Untuk periode pembuatannya sendiri adalah setiap bulan jika ada anggota yang memiliki pinjaman atau jika ada anggota yang akan membayarkan angsuran setiap bulannya. Untuk item data yang digunakan adalah ID simpanan, nomor anggota, tanggal simpan, dan simpanan lain-lain. Yang ke-9 ada laporan data simpanan jasa, ini bersumber dari sekretaris dan akan didistribusikan kepada bendahara dan ketua koperasi. Maka dari itu dia dibuat untuk rangkap 2 dengan fungsi sebagai laporan data simpanan jasa untuk diberikan kepada bendahara dan juga ketua koperasi.
Periode pembuatannya setiap bulan jika ada anggota yang memiliki pinjaman atau ada anggota yang akan membayar angsuran pinjaman setiap bulannya. Item data yang digunakan ada ID simpanan, nomor anggota, tanggal simpan, dan simpanan jasa. Yang ke-10 ada laporan data simpanan hari raya. Ini bersumber dari sekretaris dan akan didistribusikan kepada bendahara dan ketua koperasi, dibuat rangkap 2 dengan fungsi sebagai laporan data simpanan hari raya untuk diberikan kepada bendahara dan ketua koperasi. Periode pembuatannya sendiri adalah setiap bulan jika ada anggota yang melakukan simpanan. Item data yang digunakan adalah ID simpanan, nomor anggota, tanggal simpan, dan simpanan hari raya. Yang ke-11 adalah laporan data pinjaman. Ini bersumber dari sekretaris dan akan didistribusikan kepada ketua koperasi, dibuat hanya rangkap 1 dengan fungsi sebagai laporan data pembayaran angsuran anggota untuk diberikan kepada ketua koperasi. Periode pembuatannya adalah setiap ada anggota yang melakukan pinjaman. Item datanya sendiri ada ID pinjam, tanggal pinjam, besar pinjaman, lama angsuran, jasa, nominal angsuran, dan nomor anggota. Yang ke-12 ada laporan pembayaran angsuran. Ini bersumber dari sekretaris dan akan didistribusikan kepada ketua koperasi, dibuat rangkap 1 dengan fungsi sebagai laporan data pinjaman untuk diberikan kepada ketua koperasi. Periode pembuatannya setiap ada anggota yang melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Item data ada ID angsuran, tanggal angsuran, jumlah angsuran keberapa, sisa angsuran, dan ID pinjaman. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 adalah laporan pembagian SHU. Ini bersumber dari bendahara dan akan didistribusikan kepada sekretaris dan anggota, dibuat rangkap 2 dengan fungsi sebagai laporan data pembagian sisa hasil usaha untuk diberikan kepada sekretaris dan anggota. Periode pembuatannya adalah pada akhir tahun, ini biasanya atau pada saat tutup buku itu mendekati hari raya. Item datanya ada jumlah simpanan, jasa simpanan, hasil pinjaman, dan jasa pinjaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas tentang flow map ASIS. Baik, selanjutnya saya bahas mengenai flow map ASIS. Ya, flow map ASIS di sini tuh flow map yang membahas mengenai sebuah sistem yang masih belum terkomputerisasi. Yang pertama ada flow map ASIS pendaftaran anggota, di mana di dalam flow map ini ada 3 sistem, yaitu sekretaris, calon anggota, dan ketua. Dan di dalamnya ada pendaftaran. Pendaftaran ini akan diserahkan kepada calon anggota, lalu akan digunakan untuk mengisi form. Pendaftaran ini akan dihasilkan apabila persyaratannya tidak memenuhi, maka akan disuruh mengisi kembali ke form tersebut. Apabila memenuhi, akan diserahkan dan dicetak pada buku besar. Lalu pada buku besar ini akan diarsipkan. Lalu dibuat buku tabungan anggota. Lalu buku tabungan ini akan dibuat untuk laporan anggota yang selanjutnya akan diserahkan kepada ketua berupa laporan data anggota. Lalu ada flow map ASIS simpanan pokok, di mana ada entitas anggota, sekretaris, bendahara, dan juga ketua, di mana di dalamnya ada buku tabungan anggota yang selanjutnya akan diserahkan kepada sekretaris, lalu akan dicetak kepada buku besar, lalu pada buku besar ini akan dibuat arsip terlebih dahulu yang nantinya akan dikeluarkan berupa laporan simpanan pokok. Lalu laporan data simpanan pokok ini akan diserahkan kepada bendahara dan ketua dalam bentuk laporan data simpanan pokok. Lalu ada flow map ASIS simpanan wajib. Ini ada entitas anggota, sekretaris, bendahara, dan ketua yang di dalamnya pertama anggota akan disuruh untuk mengisi buku tabungan anggota tersebut, lalu diserahkan kepada sekretaris yang nantinya akan dicatat pada buku besar dan buku tabungan, lalu diserahkan kembali dalam buku besar koperasi ini, diarsipkan, lalu dibuat laporan data simpanan wajib yang nantinya akan disetor kepada bendahara dan ketua. Selanjutnya ada flow map ASIS simpanan lain-lain. Ini mencakup entitas anggota, sekretaris, bendahara, dan ketua, di mana di dalamnya yang pertama anggota disuruh untuk mengisi buku tabungan anggota dan uang sebanyak 5% dari angsuran, lalu diserahkan kepada sekretaris berupa buku tabungan anggota yang nantinya akan dicetak atau dicatat kepada buku besar dan buku tabungan, lalu akan diarsipkan oleh sekretaris dan dibuat laporan simpanan lain-lain yang nantinya akan disetorkan kepada bendahara dan ketua.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, saya akan lanjut untuk menjelaskan dari flow map ASI simpanan jasa. Dalam simpanan jasa ini terdapat 4 entitas, yaitu ada anggota, sekretaris, bendahara, dan ketua, di mana alurnya yang berawal dari anggota menyerahkan buku tabungannya dan uang sebanyak 5% dari angsuran ke sekretaris, kemudian sekretaris melakukan pencatatan ke buku besar dan buku tabungan ini secara manual, kemudian sekretaris menyerahkan buku tabungan anggota, lalu membuatkan arsip, yaitu di sini ada simbol A1, kemudian membuat laporan simpanan jasa sebanyak 2 rangkap, 1 rangkap untuk bendahara dan satunya lagi untuk ketua koperasi. Kemudian untuk flow map ASI simpanan hari raya, terdapat 4 entitas, yaitu anggota, sekretaris, bendahara, dan ketua, yang awalnya dimulai dari anggota menyetorkan buku tabungan dan sejumlah uang ke sekretaris. Kemudian sekretaris mencatat ke buku besar dan buku tabungan secara manual, lalu menyerahkan lagi buku tabungannya ke anggota, lalu sekretaris membuat dari buku besar koperasi, menyimpan ke arsip, kemudian membuat laporan simpanan jasa sebanyak 2 rangkap untuk bendahara, 1 untuk bendahara, dan 1 lagi untuk ketua. Kemudian untuk flow map ASI pinjaman, di sini terdapat 4 entitas, yaitu ada bendahara, anggota, sekretaris, dan ketua. Untuk prosesnya sendiri berawal dari bendahara yang menyerahkan form permohonan pinjaman ke anggota, kemudian anggota mengisi form tersebut, kemudian anggota juga menyerahkan buku tabungan dan formnya ke bendahara, kemudian bendahara melihat atau mengecek apakah persyaratannya terpenuhi. Jika tidak, maka buku tabungan atau form permohonan akan dikembalikan ke anggota. Jika persyaratannya terpenuhi, jika ya, maka dia akan meneruskan pengecekan pinjaman sebelumnya dari data anggota yang mempunyai utang melalui arsip. Kemudian, apakah bebas dari hutang? Jika tidak, maka akan mengembalikan buku tabungan dan form permohonan pinjaman ke anggota. Jika bebas dari hutang, ya, maka buku tabungan dan formnya diproses ke ketua untuk disahkan formnya, kemudian dikembalikan atau diserahkan ke sekretaris form yang sah dan buku tabungannya. Untuk form yang sah ditulis dalam arsip, kemudian mencatat pada buku besar dan buku tabungan. Lalu selanjutnya untuk buku tabungan anggota dikembalikan ke anggota, kemudian sekretaris membuat laporan pinjaman, yaitu laporan pinjaman untuk sekretaris dan juga ketua koperasi. Kemudian untuk penjelasan flow map ASIS pembayaran angsuran, selanjutnya ada di sini 3 entitas, anggota, sekretaris, dan ketua. Untuk prosesnya berawal dari anggota menyerahkan buku tabungan anggota, kemudian sekretaris mengecek secara manual angsurannya sudah keberapa, melalui arsip, kemudian data pinjaman anggota, kemudian untuk ditulis lagi ke buku tabungan anggota, lalu mencatat angsuran ke buku besar dan buku tabungan. Terus untuk buku besar dan buku tabungannya, untuk buku besar dibuatkan arsip, kemudian untuk buku tabungannya dikembalikan ke anggota lagi. Kemudian sekretaris membuat laporan pembayaran angsuran, lalu membuat laporan pembayaran angsuran, lalu menyerahkan juga ke ketua. Selanjutnya untuk flow map ASIS pembagian SHU, di sini terdapat 4 entitas, yaitu sekretaris, bendahara, anggota, dan ketua. Untuk prosesnya berawal dari sekretaris, yaitu mengecek dalam arsip data pinjaman dan data simpanan, kemudian menyerahkan ke bendahara, lalu bendahara menghitung rincian SHU-nya, kemudian setelah menghitung rincian SHU, diberikan lagi ke sekretaris, lalu sekretaris mencetak rincian SHU sebanyak jumlah anggota yang ada, lalu rincian SHU tersebut dikembalikan atau diserahkan ke anggota, kemudian sekretaris membuat laporan pembagian SHU, dan laporan SHU-nya juga diberikan ke ketua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan flow map 2B.
kita pada format to be. Yang pertama ada format to be pendaftaran anggota, ada 4 entitas yaitu berupa calon anggota, sekretaris, sistem, dan ketua. Pertama dimulai dari sekretaris, yaitu memasukkan user pas sekretaris yang akan di input ke dalam sistem yang akan di cross check oleh tabel akun. Jika user pas valid, maka akan terbuka sistem pendaftaran anggota. Jika tidak, maka akan dikembalikan input user pas. Lalu form pendaftaran dari calon anggota diberikan kepada sekretaris yang nantinya diinput ke sekretaris ke dalam sistem pendaftaran anggota. Lalu sekretaris melakukan entry data anggota baru yang akan diinput ke dalam sistem, ya, lalu direkam data anggotanya. Dan sistem akan memproses pembuatan buku tabungan anggota yang menjadi data buku tabungan anggota yang akan diberikan kepada anggota. Lalu dari rekaman data anggota tadi diinput kepada database data anggota, ya, yang lalu akan dibuat laporannya, laporan data anggota yang langsung diberikan kepada ketua. Yang kedua ada format to be simpanan pokok. Pertama dimulai dari sekretaris. Sekretaris akan menginput user pas sekretaris yang akan dimasukkan ke dalam sistem dan dilakukan autentikasi akun yang akan di-cross-check oleh tabel akun. Jika user pasnya valid, terdapat dalam tabel akun, maka akan dilanjutkan pencarian data simpanan pokok anggota. Jika tidak, maka akan dikembalikan lagi kepada user pas sekretaris. Lalu, sekretaris akan menginput nomor anggota pada pencarian data simpanan pokok anggota yang juga mengambil data dari tabel penyimpanan, lalu akan diinputkan jumlah uang yang disimpan. Jika sama dengan 5.000, maka dilakukan pencatatan nominal. Jika tidak sama dengan 5.000, maka simpanan pokok berarti sudah lunas. Lalu dari pencatatan nominal simpanan pokok anggota tadi, dari anggota akan memberikan uang simpanan pokok tersebut, lalu dilakukan pencatatan dan dibuatkan data bukti simpanan pokok anggota yang akan diberikan langsung kepada anggota. Lalu pencatatan tadi akan disimpan kembali kepada tabel penyimpanan dan sistem akan membuat langsung laporan simpanan pokok anggota yang akan diberikan kepada ketua. Lalu format to be simpanan wajib diawali dari sekretaris yang melakukan user pas sekretaris, diinput kepada sistem yang akan dilakukan autentikasi akun yang di-cross-check dengan tabel akun. Jika tidak valid, maka akan dikembalikan ke user pass. Jika valid, maka akan dilakukan pencarian data simpanan wajib dengan nomor anggota yang diinput oleh sekretaris. Lalu akan dicek jumlah uang yang disimpan tiap bulan. Jika tidak sama dengan 10.000, maka simpanan wajib sudah melebihi batas. Tapi jika sama dengan 10.000, maka akan dilakukan pencatatan nominal simpanan wajib. Nanti uang simpanan wajib yang berasal dari anggota akan disetorkan kepada sekretaris dan dilakukan pencatatan nominal simpanan wajib dan disimpan kepada tabel penyimpanan. Lalu sistem akan membuat bukti simpanan wajib anggota yang akan langsung diberikan kepada anggota. Lalu tabel penyimpanan tadi akan membuat sistem akan membuat laporan simpanan wajib anggota yang akan diberikan langsung kepada ketua. Lalu flow map to be simpanan lain-lain diawali dari sekretaris, menginputkan user pas sekretarisnya, lalu akan dilakukan autentikasi akun yang akan di-cross-check dengan tabel akun. Jika user pas tidak valid, maka akan dikembalikan kepada sekretaris. Jika user pas valid, maka akan dilakukan pencarian data simpanan lain-lain anggota yang akan diinputkan nomor anggotanya oleh sekretaris, yang akan dicek melalui tabel penyimpanan. Jika uang yang disimpan itu kurang dari 1.500.000, maka akan dilakukan pencatatan nominal. Jika tidak, maka sistem akan membuat tanggungan hutang sudah lunas yang akan diberikan dari sekretaris kepada anggota. Lalu, jika tadinya, maka uang simpanan 5% dari angsuran tiap bulan dari anggota akan diberikan kepada sekretaris. Lalu, sekretaris akan melakukan pencatatan nominal simpanan lain-lain anggota. Jika sudah, maka sistem akan membuat bukti simpanan lain-lain anggota, lalu akan
masukkan kepada tabel penyimpanan yang nantinya akan dilakukan pembuatan laporan simpanan lain-lain anggota yang diberikan langsung kepada ketua. Lalu flow map to be simpanan jasa dimulai dari sekretaris, user pass sekretaris, dimasukkan ke dalam sistem, lalu dilakukan autentikasi akun yang di cross check melalui tabel akun. Jika tidak valid maka akan dikembalikan lagi. Jika ya, maka dilakukan pencarian data simpanan jasa anggota pada sistem, yang nomor anggotanya akan diinput dari sekretaris. Lalu dilihat lagi apakah jumlah uang yang disimpan tiap bulan itu kurang dari 1.500.000. Jika iya, maka sekretaris akan membuat tanggungan utang sudah lunas yang akan diberikan kepada anggota. Nah, lalu pencatatan nominal simpanan jasa anggota. Anggota akan memberikan uang simpanan 5% dari angsuran tiap bulan yang akan disetorkan kepada sekretaris. Lalu dari pencatatan tersebut, sistem akan membuat bukti simpanan jasa anggota yang akan diberikan langsung kepada anggota. Lalu dari pencatatan akan disimpan kepada tabel penyimpanan yang nantinya akan membuat laporan simpanan jasa anggota yang diberikan langsung kepada anggota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada flow map to be simpanan hari raya. Untuk flow map to be simpanan hari raya ini, dia memiliki 4 buah entitas, yaitu anggota, sekretaris, sistem, dan ketua. Dimulai dari sekretaris yang akan memasukkan user pass sekretaris, kemudian sistem akan melakukan autentikasi akun yang diambil dari tabel akun. Nah, jika user pass-nya sudah valid, maka akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun, jika user pass sekretaris tidak valid, maka akan ada perintah gagal dan sekretaris harus memasukkan kembali user pass. Untuk user pass yang sudah valid tadi akan masuk ke dalam pencarian data simpanan hari raya anggota, dimulai dari sekretaris yang menginputkan nomor anggota. Selanjutnya, sistem membuka pencarian data simpanan hari raya anggota yang diambil dari tabel penyimpanan. Selanjutnya, sistem akan memproses jika jumlah uang yang disimpan tiap bulannya kurang dari Rp0, maka akan muncul perintah simpanan hari raya sudah lunas. Namun, jika iya, maka lanjut ke dalam pencatatan nominal simpanan hari raya anggota. Ini dimulai dari anggota yang menyetorkan sejumlah uang setiap bulannya. Kemudian sejumlah uang tersebut dari sekretaris akan diinputkan kepada sistem dengan pencatatan nominal simpanan hari raya anggota yang akan disimpan di dalam tabel penyimpanan. Selanjutnya, sistem dari pencatatan nominal simpanan hari raya tersebut, sistem akan membuat bukti simpanan hari raya anggota yang akan diberikan kepada anggota. Dan dari tabel penyimpanan atau database tabel penyimpanan tadi, sistem akan memproses laporan simpanan hari raya anggota yang akan diberikan kepada ketua sebagai bentuk laporan akhir. Selanjutnya adalah flow map dari to be pinjaman. Di sini terdapat 5 entitas, yaitu anggota, bendahara, sistem, sekretaris, dan ketua. Dimulai dari bendahara yang melakukan login atau memasukkan user pass bendahara, kemudian sistem melakukan autentikasi akun. Dari tabel akun, jika user pass valid, maka akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu bendahara memberikan form permohonan pinjaman kepada anggota. Anggota mengisi form permohonan pinjaman, kemudian form yang telah diisi diserahkan kepada bendahara yang di dalamnya mencangkup nomor anggota. Selanjutnya akan diinputkan ke dalam sistem. Sistem akan mengecek data pinjaman sebelumnya dari tabel pinjaman. Selanjutnya, sistem akan memproses apakah anggota ini masih mempunyai hutang. Jika iya, form yang telah diisi tadi akan dikembalikan kepada anggota, berarti dia tidak boleh meminjam lagi. Namun, jika dia tidak memiliki hutang sebelumnya atau hutang sebelumnya sudah lunas, maka form yang telah diisi tadi dilakukan proses lebih lanjut oleh
sistem, yaitu mengecek data simpanan wajib lebih dari 3 kali. Selanjutnya, jika simpanannya kurang dari 3 kali, form dikembalikan. Namun, jika lebih dari 3 kali, form yang telah diisi dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini kita mulai bahas yang dari tabel pinjaman tadi. Tabel pinjaman tadi kan berisi data pinjaman. Nah, di sini tabel pinjaman ini akan mengalirkan data kepada cetak data simpanan wajib lebih dari 3 kali, ini dialirkan kepada sistem, kemudian dialirkan kepada sekretaris, yaitu membuat bukti peminjaman, dan dialirkan juga kepada sekretaris, yaitu membuat laporan peminjaman. Selanjutnya, sekretaris di sini dari laporan peminjaman tadi akan diserahkan kepada ketua, dan untuk bukti peminjaman akan diserahkan kepada anggota. Nah, di sini tugas ketua adalah dari form yang telah diisi tadi, dia disahkan, kemudian form yang telah sah akan diberikan kepada sekretaris untuk diinputkan ke dalam tabel pinjaman. Selanjutnya, yaitu flow map to be pembayaran angsuran. Di sini ada 4 entitas, yaitu anggota, sekretaris, sistem, dan ketua. Diawali dari sekretaris yang memasukkan user pass sekretaris, kemudian sistem akan melakukan autentikasi akun. Jika user pass valid, maka akan dilakukan proses selanjutnya. Anggota menyerahkan bukti peminjaman, sekretaris menginputkan data pembayaran peminjaman kepada tabel pembayaran kepada sistem yang akan disimpan di dalam tabel pembayaran. Tabel pembayaran akan mengalirkan data ke dua sumber, yaitu bukti pembayaran peminjaman dan buat laporan data angsuran. Yang pertama, tabel pembayaran mengalirkan bukti pembayaran peminjaman ini yang akan diserahkan ke anggota nantinya, dan yang kedua membuat laporan data dana angsuran, dana pembayaran angsuran yang akan diserahkan kepada ketua sebagai laporan akhir data pembayaran pinjaman. Selanjutnya ada flow map to be pembagian SHU, ini flow map to be yang terakhir. Terdapat 5 entitas, yaitu anggota, sekretaris, bendahara, sistem, dan ketua. Mengapa ada 5 entitas? Karena pada tahap terakhir ini, pembagian SHU, kelima entitas ini harus sama-sama mengetahui bagaimana rincian serta hasil dari proses pembagian SHU-nya. Dimulai dari bendahara yang melakukan login dengan memasukkan user pass bendahara, kemudian sistem melakukan autentikasi akun dari tabel akun yang telah tersimpan. Kemudian jika user pass sudah valid, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu sistem pembagian sisa hasil usaha. Di sini dipecah menjadi 2, diambil dari tabel penyimpanan dan juga tabel peminjaman. Dari tabel penyimpanan nanti akan mengambil data simpanan, dan dari tabel peminjaman akan mengambil data pinjaman, yang selanjutnya sistem akan menghitung rincian SHU dari kedua tabel tersebut. Rincian SHU kemudian diberikan kepada anggota dan juga sekretaris. Kemudian untuk laporannya, laporan SHU nanti akan diberikan kepada ketua. Selanjutnya di sini akan dibahas DFD oleh teman saya, Rara Kirana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DFD. Di sini DFD itu termasuk ke dalam suatu bagan alir, seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 kajian teori tadi oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD level 0. Bisa minta tolong untuk di zoom pada bagian input output anggota ini. Lagi. Oke, cukup. Jadi di sini kita dapat lihat mengenai DFD level 0 adalah DFD dasar atau DFD basic yang seharusnya apa aja sih yang diinputin oleh beberapa entitas ke dalam sistem tersebut dan apa sebuah output yang diterima oleh masing-masing entitas tersebut. Di sini kita tahu anggota adalah sebuah orang yang menjadi tokoh utama dari penikmat atau pengguna dari sistem tersebut. Yang pertama ada inputannya, yaitu formulir data anggota, ada persyaratan, dan juga bukti peminjaman. Inputnya cuma ada 2 ya, yaitu ada formulir data anggota dan juga persyaratan. Lalu untuk outputnya sendiri kita dapat lihat ada bukti peminjaman anggota, ada bukti pembayaran angsuran, ada rincian SHU, ada buku tabungan, ada bukti simpanan pokok anggota, ada bukti simpanan wajib anggota,
bukti simpanan lain-lain anggota, bukti simpanan jasa anggota, dan bukti simpanan hari raya anggota. Selanjutnya bisa di-zoom untuk bagian entitas dari sekretaris. Baik, selanjutnya adalah mengenai entitas sekretaris. Di sini juga ada input-nya, yaitu inputnya adalah ada user pass sekretaris, ada data anggota, data simpanan wajib, data simpanan pokok, data simpanan lain-lain, data simpanan jasa, data simpanan hari raya, data pinjaman, data pembayaran angsuran. Lalu untuk output laporan atau output hasil yang diterima oleh sekretaris berupa konfirmasi login sekretaris, informasi pendaftaran anggota, laporan simpanan wajib, laporan simpanan pokok, laporan simpanan lain-lain, laporan simpanan jasa, laporan simpanan hari raya, laporan peminjaman anggota, laporan pembayaran angsuran anggota, dan laporan rincian SKP. Selanjutnya bisa di-zoom untuk bagian bendahara. Untuk bendahara sendiri ada dua inputan yang diinputkan, yaitu adalah user pass bendahara dan juga data permohonan peminjaman. Lalu untuk output yang didapat oleh menuju ke bendahara ada konfirmasi login bendahara, ada laporan permohonan peminjaman, ada laporan rincian pembayaran angsuran anggota, dan ada juga rincian SHU. Selanjutnya menuju ke ketua. Sini ketua kita anggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah koperasi, di mana nantinya dia hanya menginputkan dua hal, yaitu user pass ketua dan laporan SHU. Dia hanya menginputkan satu, yaitu user pass ketua. Sedangkan yang diterima nanti adalah ada beberapa laporan, yaitu ada konfirmasi login ketua, laporan anggota, laporan simpanan pokok anggota, laporan simpanan wajib anggota, laporan simpanan lain-lain anggota, laporan simpanan jasa anggota, laporan simpanan hari raya anggota, laporan peminjaman, laporan pembayaran angsuran, dan ada laporan SHU. Dari keempat entitas yang ada pada DFD level 0 ini, dapat kita simpulkan bahwa dalam sebuah sistem analisis perancangan sistem Koperasi Simpan Pinjam SDN Gadungan 4 ini memiliki 4 entitas utama dengan beberapa input dan output yang nantinya bisa dijabarkan lebih luas pada DFD level 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan di sini. Saya akan membahas terkait DFD level 1. Nah, ini untuk DFD level 1 ini merupakan pengembangan atau penjabaran lebih rinci dari DFD level 0. Nah, di sini jika di DFD level 1 tadi hanya terdapat satu proses, yaitu saya tunjukkan kembali proses utama, yaitu sistem koperasi simpan pinjam pada bagian tengah ini. Namun, di sini di DFD level 1 ini terdapat sekitar 10 subproses, di mana subprosesnya ada pendaftaran anggota, kemudian ada subproses login, subproses simpanan pokok, subproses simpanan wajib, subproses simpanan lain-lain, subproses simpanan jasa, subproses simpanan hari raya, subproses peminjaman anggota, kemudian subproses pembayaran angsuran, dan yang terakhir yaitu subproses pembagian SHU. Nah, dari masing-masing subproses tersebut, dia memiliki satu buah tabel yang berfungsi untuk database atau menyimpan data yang telah diinputkan dari entitas kepada subproses tersebut. Nah, karena ini sangat kecil-kecil untuk diagram DFD level 1 ini, untuk penjelasannya agar bisa lebih rinci, maka sudah saya buatkan di bawah, yaitu identifikasi informasi terkait DFD level 1. Maka dari itu, saya akan langsung saja menjelaskan melalui bagian atau melalui penjelasan di identifikasi data dan informasi ini saja. Nah, ini untuk DFD level 1 ada identifikasi data dan informasi. Ada di sini ada entitas, input data, dan juga output informasi. Yang pertama ada entitas anggota, di mana dia akan menginputkan data, formulir data anggota, dan juga persyaratan, seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, Rara Kirana, pada DFD level 0.
Kemudian untuk outputnya sendiri ada buku tabungan, bukti simpanan pokok anggota, bukti simpanan wajib anggota, bukti simpanan lain-lain anggota, bukti simpanan jasa anggota, bukti simpanan hari raya anggota, bukti peminjaman anggota, bukti pembayaran angsuran, dan rincian hasil SHU. Selanjutnya di entitas kedua, yaitu entitas sekretaris, dia akan melakukan inputan kepada subproses atau kepada proses utama, yaitu user pass sekretaris, data anggota, data simpanan wajib, data simpanan pokok, data simpanan lain-lain, data simpanan jasa, data simpanan hari raya, data pinjaman, data pembayaran angsuran, dan data pembagian SHU. Untuk outputan dari proses yang akan diterima oleh sekretaris adalah konfirmasi login sekretaris, informasi pendaftaran anggota, laporan simpanan wajib, laporan simpanan pokok, laporan simpanan lain-lain, laporan simpanan jasa, laporan simpanan hari raya, laporan peminjaman anggota, laporan pembayaran angsuran anggota, dan laporan rincian SHU. Selanjutnya di entitas ketiga kita yaitu bendahara, dia akan melakukan inputan ke dalam proses yaitu user pass bendahara dan data permohonan peminjaman. Adapun output dari proses yang akan diterima oleh bendahara adalah konfirmasi login bendahara, laporan permohonan peminjaman, laporan rincian pembayaran angsuran anggota, dan yang terakhir adalah rincian hasil SHU. Dan untuk entitas terakhir kita, yaitu entitas keempat, ketua, dia akan melakukan atau memasukkan inputan kepada proses, yaitu user pass ketua dan laporan SHU. Yang selanjutnya, dia akan menerima outputan dari proses, yaitu konfirmasi login ketua, laporan anggota, laporan simpanan pokok anggota, laporan simpanan wajib anggota, dan laporan simpanan lain-lain anggota. Oh ya, masih ada laporan simpanan jasa anggota, laporan simpanan hari raya anggota, laporan peminjaman, dan laporan pembayaran angsuran. Nah, di sini ada analisis DFD. Barulah di sini saya bahas terkait analisis dari DFD level 1 yang kecil-kecil tadi. Karena jika dijabarkan atau dijelaskan melalui diagramnya nanti akan kurang jelas. Di sini sudah saya buat penjabarannya agar lebih gampang untuk dipahami. Yang pertama ada subproses pendaftaran anggota, yaitu subproses nomor 1 yang lingkaran nomor 1 tadi. Di sini, bagi guru baru SDN Gadungan 4 yang ingin mendaftar sebagai anggota koperasi simpan pinjam diwajibkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Calon anggota akan menyerahkan formulir isian data diri beserta persyaratannya kepada sekretaris. Adapun data diri berupa nama, status ini sebagai guru PNS atau honorer, kemudian NIP bagi guru PNS, namun bagi guru honorer untuk bagian NIP bisa di-skip saja, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan tanggal masuk sebagai anggota. Tanggal masuk sebagai anggota ini, dia semua itu berupa inputan. Selanjutnya, subproses pendaftaran anggota akan melakukan perekaman data anggota ke dalam tabel anggota. Oleh karena itu, terdapat aliran data berupa data anggota menuju data store tabel anggota. Data store berfungsi untuk menunjukkan tabel-tabel yang ada di database pada sistem informasi koperasi SDN Gadungan 4. Anggota baru yang berhasil terdaftar akan mendapatkan buku tabungan beserta nomor anggota. Buku tabungan dan nomor anggota ini adalah output yang dihasilkan oleh sistem melalui subproses pendaftaran anggota. Selain itu, aliran data berupa laporan data anggota juga dihasilkan pada subproses pendaftaran anggota. Laporan data anggota akan diberikan kepada ketua sehingga ketua bisa melihat siapa saja yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4. Yang kedua ada subproses login atau subproses nomor 2. Subproses ini hanya diperuntukkan bagi pengurus inti seperti sekretaris, bendahara, dan ketua. Adapun anggota tidak dapat mengakses SIPUS atau sistem pusat. Aliran data berupa username dan password mengalir dari entitas sekretaris, bendahara, dan ketua menuju subproses login. Diasumsikan bahwa data sekretaris, bendahara, dan ketua ini sudah terekam pada sistem, yaitu pada data store tabel user, sehingga saat ada aliran username dan password dari ketiga entitas tersebut masuk ke subproses, secara otomatis subproses akan mencari data ketiga entitas tersebut dan mulai melakukan konfirmasi login kepada entitas. Bila login berhasil, maka akan ada pemberitahuan sukses. Namun jika login tidak berhasil, maka akan muncul pemberitahuan gagal dan entitas sekretaris, bendahara, dan ketua harus memasukkan username dan password secara ulang.
Selanjutnya ada subproses simpanan pokok. Ini merupakan subproses nomor 3. Jika ada anggota baru yang mendaftar sebagai anggota, ia harus membayar simpanan pokok. Simpanan pokok harus dibayar 1 kali selama menjadi anggota. Anggota membawa buku tabungan dan sejumlah uang kepada sekretaris. Kemudian tugas sekretaris adalah menginputkan data simpanan pokok anggota pada subproses ini. Adapun inputannya berupa nomor anggota, nama, nominal simpan, dan tanggal simpan yang akan menghasilkan output berupa bukti simpanan pokok. Data simpanan pokok anggota ini akan tersimpan pada data store tabel simpanan pokok, sehingga ada aliran masuk dari subproses simpanan pokok ke data store tabel simpanan pokok. Subproses ini juga menghasilkan laporan simpanan pokok anggota yang akan dialirkan ke entitas ketua. Jadi ketua bisa memantau data simpanan pokok anggota. Selanjutnya yaitu subproses simpanan wajib. Ini merupakan subproses nomor 4. Anggota diwajibkan membayar simpanan wajib setiap bulannya dengan nominal yang sudah ditentukan, yaitu Rp10.000. Anggota menyerahkan buku tabungan dan sejumlah uang kepada sekretaris. Tugas sekretaris adalah menginputkan data simpanan wajib anggota pada subproses simpanan wajib. Data yang dimasukkan berupa nomor anggota, nama, nominal simpan, dan tanggal simpan yang nantinya akan diolah oleh subproses simpanan wajib sehingga menghasilkan output bukti simpanan wajib anggota dan laporan simpanan wajib anggota. Bukti simpanan wajib anggota dapat dicetak untuk diserahkan kepada anggota sehingga ada aliran data masuk ke entitas anggota. Sedangkan laporan simpanan wajib anggota dialirkan ke entitas ketua agar ketua bisa memantau simpanan wajib anggotanya. Subproses simpanan wajib ini akan dialirkan ke data store tabel simpanan wajib sebagai bentuk database. Selanjutnya adalah subproses simpanan lain-lain. Ini merupakan subproses nomor 5. Anggota harus membayar simpanan lain-lain jika memiliki pinjaman, namun jika anggota tidak memiliki pinjaman, ia tidak perlu membayar simpanan lain-lain. Banyaknya simpanan lain-lain ini yaitu 5% dari angsuran setiap bulan, di mana nantinya simpanan ini akan diberikan kepada anggota saat pinjaman sudah lunas. Anggota membawa buku tabungan dan sejumlah uang, yaitu 5% dari angsuran 1 bulan kepada sekretaris. Sekretaris menginputkan data simpanan lain-lain pada subproses simpanan lain-lain. Inputan data ini adalah nomor anggota, nama, besar pinjaman, nominal simpan, dan tanggal simpan. Di mana sistem mengetahui besar nominal 5% dari angsuran setiap bulan ini mengambil dari data store tabel peminjaman anggota. Output yang dihasilkan berupa bukti simpanan lain-lain anggota dan laporan simpanan lain-lain anggota. Adapun bukti simpanan lain-lain anggota akan dialirkan ke entitas anggota, sedangkan laporan simpanan lain-lain anggota akan dialirkan ke entitas ketua. Subproses simpanan lain-lain ini akan dialirkan ke data store tabel simpanan lain-lain sebagai bentuk database. Untuk subproses simpanan yang selanjutnya, yaitu yang nomor 6 adalah subproses simpanan jasa. Ini prosesnya sama persis dengan subproses simpanan lain-lain atau proses simpanan nomor 5. Jadi saya rasa tidak perlu saya jelaskan secara detail pada subproses simpanan jasa. Kita langsung saja lanjutkan ke subproses simpanan hari raya. Ini merupakan subproses nomor 7, di mana simpanan hari raya merupakan tabungan anggota koperasi yang nantinya akan dibagikan kembali ke anggota saat mendekati hari raya atau tutup buku tabungan. Nominalnya tidak ditentukan, tergantung keinginan masing-masing anggota. Anggota membawa buku tabungan dan sejumlah uang kepada sekretaris. Sekretaris menginputkan data simpanan hari raya kepada subproses simpanan hari raya. Inputan data ini berupa nomor anggota, nama, nominal simpan, dan tanggal simpan yang akan menghasilkan output bukti simpanan hari raya anggota dan laporan simpanan hari raya anggota. Sama seperti subproses sebelumnya, di mana yang bukti simpanan akan diberikan kepada anggota dan laporan simpanan akan diberikan kepada ketua. Dan adapun subproses simpanan hari raya ini akan dialirkan ke data store tabel simpanan jasa sebagai bentuk database untuk menyimpan informasi-informasi yang telah diinputkan kepada subproses simpanan hari raya. Selanjutnya yaitu subproses simpanan peminjaman anggota atau subproses nomor 8.
Anggota yang ingin meminjam di koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4 akan berinteraksi secara langsung dengan bendahara. Pertama-tama, bendahara login ke SIPUS atau sistem pusat untuk memberikan form permohonan peminjaman anggota, sehingga ada aliran data masuk berupa data permohonan peminjaman dari bendahara ke subproses peminjaman anggota. Kemudian, anggota menemui sekretaris dengan membawa buku tabungan dan formulir peminjaman yang telah diisi. Sekretaris menginputkan data berupa nama, nomor anggota, besar pinjaman, jangka waktu, tanggal peminjaman, serta melakukan upload formulir peminjaman pada subproses peminjaman anggota. Output yang dihasilkan adalah bukti peminjaman anggota yang dialirkan ke entitas anggota dan laporan peminjaman yang dialirkan ke entitas ketua. Selain itu, subproses ini juga akan menghasilkan output berupa laporan permohonan peminjaman yang dialirkan ke entitas bendahara. Subproses tersebut akan mengalirkan data ke data store tabel peminjaman anggota untuk disimpan. Data store tabel peminjaman anggota ini juga mengalirkan data ke subproses simpanan lain-lain, simpanan jasa, dan pembayaran angsuran. Karena memang subproses tersebut memerlukan data peminjaman anggota yang terekam pada data store tabel peminjaman anggota. Selanjutnya, yaitu subproses pembayaran angsuran. Ini merupakan subproses nomor 9. Bagi anggota yang akan membayar angsuran setiap bulan dari pinjamannya harus menemui sekretaris dan membawa buku tabungan beserta sejumlah uang. Sekretaris akan menginputkan data berupa nama, nomor anggota, besar pinjaman, jangka waktu, angsuran keberapa, total angsuran, dan tanggal pembayaran ke dalam subproses pembayaran angsuran. Maka dari itu, terdapat aliran data dari data store tabel peminjaman anggota untuk mengelola perhitungan pembayaran angsuran anggota ini. Subproses pembayaran angsuran nantinya akan menghasilkan output berupa bukti pembayaran angsuran yang dialirkan ke entitas anggota dan laporan pembayaran angsuran yang dialirkan ke entitas ketua. Subproses ini akan dialirkan ke data store tabel pembayaran angsuran untuk disimpan sebagai database. Dan yang terakhir di sini adalah subproses pembagian SHU atau subproses nomor 10. Pada subproses ini, sekretaris hanya perlu memasukkan data berupa nama, nomor anggota, simpanan wajib, pinjaman, dan simpanan hari raya yang selanjutnya akan diolah otomatis oleh subproses pembagian SHU. Aliran data yang diperoleh untuk proses pembagian SHU ini didapat dari data store tabel simpanan wajib, tabel simpanan lain-lain jika memiliki pinjaman, dan tabel simpanan hari raya. Output yang dihasilkan adalah rincian SHU yang akan dialirkan ke anggota, serta laporan rincian SHU yang akan dialirkan ke sekretaris, bendahara, dan juga ketua. Subproses pembagian SHU akan mengalirkan data ke data store tabel pembagian SHU untuk menyimpannya sebagai database. Selanjutnya, di sini ada ERD yang akan dijelaskan oleh Salma. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk ERD sendiri atau kepanjangannya dari Entity Relation Diagram, yang merupakan suatu diagram yang menggambarkan rancangan data yang akan disimpan atau bentuk logika yang akan dipakai untuk menganalisa dan mendesain suatu basis data yang akan dibuat. Adapun diagram ERD pada perancangan sistem pada koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4 adalah sebagai berikut, di mana di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 entitas. Kemudian untuk relasinya sendiri, anggota mempunyai relasi mendaftar ke petugas. Di sini untuk penjelasannya, yang pertama, entitas anggota memiliki atribut, yaitu nomor anggota yang sebagai key atribut yang bergaris bawah. Kemudian ada atribut nama, TL atau tempat tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada alamat, telepon, dan tanggal daftar. Untuk relasinya sendiri, relasi dari anggota ke petugas yaitu many to one dengan nomor anggota sebagai atribut kunci, kemudian setiap anggota dapat mendaftar ke satu petugas yaitu sekretaris. Di sini untuk petugas sendiri terdapat atributnya yaitu ID_petugas sebagai key attributes, kemudian ada username, email, password, kemudian ada jabatan yang sebagai multinilai. Untuk petugas sendiri memiliki relasi one to many, yaitu dengan ID petugas sebagai atribut kunci, petugas terdapat
Pejabatan yang berisi nilai yaitu sekretaris, bendahara, dan ketua. Kemudian untuk satu petugas mendaftarkan setiap anggota, kemudian satu petugas lagi mencatat beberapa simpanan, kemudian satu petugas memasukkan beberapa angsuran. Kemudian satu petugas di sini dapat membagi setiap SHU yang ada. Lalu untuk penjelasan selanjutnya ke entitas pinjaman. Di sini pinjaman terdapat ID pinjam yang sebagai key attributes. Kemudian atribut yang kedua ada besar pinjaman. Kemudian yang ketiga ada jasa. Yang keempat ada nominal angsuran. Lalu yang kelima ada lama angsuran. Lalu yang keenam ada hutang. Lalu 7 ada tanggal underscore pinjam. Di sini pinjaman memiliki relasi many to many, di mana untuk penjelasannya ID pinjam sebagai atribut kunci. Setiap pinjaman dapat dilakukan oleh beberapa anggota. Kemudian satu petugas membuat pinjaman. Lalu untuk entitas simpanan di sini ada atribut ID underscore simpanan sebagai key attributes. Lalu yang kedua ada jumlah underscore simpanan. Dan yang ketiga ada jenis underscore simpanan, di sini berisi multi nilai. Lalu yang keempat ada tanggal underscore simpan. Di sini relasi dari data simpanan yaitu one to many. Untuk penjelasannya, ID simpanan atau ID underscore simpanan sebagai atribut kunci, di mana satu petugas mencatat beberapa jenis simpanan. Kemudian jenis underscore simpanan ini bisa terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain-lain, simpanan jasa, dan simpanan hari raya. Lalu untuk selanjutnya entitas angsuran. Entitas angsuran di sini ada atributnya yaitu ID underscore angsuran, kemudian ada jumlah atau JML underscore angsuran, lalu ada angsuran underscore ke, lalu ada sisa underscore angsuran, lalu yang kelima ada tanggal underscore angsuran. Di sini relasinya yaitu one to many, dengan penjelasan yaitu ID underscore angsuran sebagai atribut kunci, kemudian satu petugas memasukkan setiap angsuran. Lalu untuk entitas SHU, di sini atributnya yaitu ada ID underscore SHU sebagai key attributes, lalu ada atribut jasa underscore pinjaman, lalu yang ketiga ada jasa underscore simpanan, lalu yang keempat ada jumlah underscore simpanan, lalu yang kelima ada hasil underscore pinjaman dengan relasi yaitu one to many. Untuk penjelasannya, ID underscore SHU sebagai atribut kunci, kemudian untuk satu petugas dapat membagi setiap SHU ke beberapa anggota. Lalu untuk di sini ada dimodelkan ke dalam bentuk CDM atau conceptual data model. Di sini terdapat 6 entitas atau 6 tabel yang akan digunakan pada basis data. Untuk yang pertama ada anggota. Untuk tabel anggota sendiri ada seperti yang dijelaskan pada IRD tadi, dengan nomor anggota dengan tipe data integer, kemudian nama dengan variabel karakter dengan panjangnya 25, lalu ada tempat tanggal lahir dengan tipe data variabel karakter dengan panjangnya 100, kemudian ada jenis underscore kelamin dengan tipe data karakter panjang 2, lalu ada alamat dengan tipe data variabel karakter yaitu sebanyak 100, lalu ada telepon dengan tipe data number sebanyak 15, lalu ada tanggal underscore daftar dengan tipe data date and time. Untuk penjelasan dari CDM sendiri ini, anggota dapat melakukan pinjaman, kemudian pinjaman di sini dapat dilakukan oleh beberapa anggota. Untuk pinjaman di sini terdapat atribut atau isian untuk tabel pinjaman sendiri, ada ID pinjam dengan tipe data integer, lalu ada besar pinjaman dengan tipe data number, jasa, nominal underscore angsuran, lama angsuran, dan hutang dengan tipe data number, untuk tanggal underscore pinjam dengan tipe data date and time. Lalu untuk pinjaman sendiri, di sini dibuat oleh petugas, dengan di sini petugas memiliki atribut atau isian untuk tabelnya yaitu ID underscore petugas dengan tipe data integer, kemudian ada username, email, password, dan jabatan dengan tipe data variabel karakter dengan masing-masing panjangnya yang sudah tertera. Lalu untuk petugas sendiri dapat mendaftarkan satu anggota, di sini sudah untuk relasinya yaitu one to many, kemudian petugas dapat mengentri angsuran. Di sini angsuran terdapat ID angsuran dengan tipe data integer di sini
yang bergaris bawah ini ditandai sebagai primary key. Kemudian ada jumlah underscore angsuran sebagai tipe datanya number, angsuran underscore ke dengan tipe data number, kemudian sisa angsuran dengan tipe data number, lalu tanggal underscore angsurannya dengan tipe data date and time. Lalu setelah itu di sini relasi untuk petugas yaitu one to many yaitu mencatat simpanan. Dengan simpanan di sini yang berisi ID underscore simpanan, untuk tipe datanya yaitu integer, lalu jumlah underscore simpanan dengan tipe datanya number, lalu jenis underscore simpanan dengan tipe data variabel karakter sebanyak 20, lalu tanggal underscore simpan dengan tipe data date and time. Kemudian petugas memiliki relasi one to many ke SHU, yaitu membagi SHU. Di sini SHU memiliki isian untuk tabelnya, yaitu ID underscore SHU sebagai primary key dengan tipe data integer. Kemudian ada jasa underscore pinjaman dan jasa underscore simpanan dengan variabel karakter sebanyak 50. Kemudian ada jumlah underscore simpanan dan hasil underscore pinjaman dengan tipe data number. Lalu untuk selanjutnya, di sini dimodelkan dalam bentuk PDM. Untuk tipe datanya hampir sama dengan CDM. Di sini yang membedakan untuk pertama dari anggota, di sini foreign key anggota mendaftar ke petugas. Kemudian petugas melakukan atau membuat pinjaman, ya di sini sudah tertera untuk foreign key. Kemudian di sini saya jelaskan untuk CDM dan PDM menggambarkan lebih jelas proses dari entitas, atribut, dan relasi dari IRD yang telah dibuat. Di mana terdapat 6 buah entitas yang sudah saya sebutkan tadi, ada angsuran, anggota, pinjaman, lalu ada petugas, SHU, dan simpanan yang masing-masing memiliki atribut serta dihubungkan dengan sebuah relasi antar entitas. Kemudian pada bagian PDM sendiri, yang sudah tertera ada FK atau foreign key yang merupakan penanda hubungan dalam tabel, di mana tabel pertama memiliki peran utama sehingga disebut sebagai primary key, dan tabel kedua inilah yang dinamakan foreign key atau kunci asing. Contohnya pada tabel angsuran tadi terdapat primary key dan tabel pinjaman sebagai foreign key dengan nama relasinya FK underscore angsuran underscore memasukkan pinjaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada poin D, desain GUI atau Graphical User Interface. Yang pertama ada tampilan awal berupa tampilan sederhana koperasi simpan pinjam, lalu ada Get Started, lalu selanjutnya ada menu login. Di situ bisa diinputkan email dan password, dan ada tombol login. Lalu ada menu sign in, bisa input email, ID number, username, password, dan konfirmasi password, dan tombol sign in. Lalu selanjutnya ada menu utama, yaitu ada 5 tombol, pendaftaran anggota, simpanan anggota, pinjaman anggota, pembayaran angsuran, pembagian SHU. Lalu pada menu pendaftaran anggota terdapat data diri, yaitu berupa nama, PNS atau honorer tadi, NIP, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, tanggal masuk, dan tombol next, yaitu yang akan keluar output pendaftaran berupa form buku tanda anggota koperasi SDN Gadungan 4. Lalu selanjutnya ada tampilan menu simpanan anggota, yaitu ada 4 tombol di situ, ada 5 tombol, maaf. Simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain-lain, simpanan jasa, dan simpanan hari raya. Pada simpanan pokok, yaitu ada form berupa nomor anggota, nama, nominal simpan, dan tanggal simpan, lalu akan menghasilkan output yang berupa tabel simpanan pokok. Lalu ada menu simpanan wajib dengan form nomor anggota, nama, nominal simpan, dan tanggal simpan, lalu akan mengeluarkan form tabel bukti simpanan wajib. Lalu selanjutnya ada menu simpanan lain, yaitu dengan form nomor anggota, nama, besar pinjaman, dan nominal, yaitu berupa 5% dari pinjaman. Lalu tanggal tanggal simpan, maaf. Lalu akan mengeluarkan output berupa form tabel, yaitu berupa bukti simpanan lain-lain. Lalu selanjutnya ada menu simpanan jasa yang berupa form berisi nomor anggota, nama, besar pinjaman, nominal simpan yang berupa dari 5% dari pinjaman,
lalu ada simpan, tanggal simpan. Lalu akan berupa output, yaitu tabel form bukti simpanan jasa. Selanjutnya ada simpanan hari raya, dengan ada form nomor anggota, nama, nominal simpan, tanggal simpan, yang akan mengeluarkan output berupa bukti simpanan hari raya yang berupa tabel. Lalu selanjutnya ada menu pinjaman anggota, berisikan form nama, nomor anggota, besar pinjaman, jangka waktu, dan tanggal peminjaman. Lalu ada tombol upload form permohonan pinjaman anggota, yang akan mengeluarkan output bukti pinjaman berupa form yang sudah diisi tadi. Lalu selanjutnya ada menu pembayaran angsuran dengan form nama, nomor anggota, besar pinjaman, jangka waktu, angsuran keberapa, lalu total angsurannya, dan tanggal pembayaran. Lalu akan mengeluarkan output yaitu berupa form bukti pembayaran angsuran yang tadi sudah diisi. Lalu ada menu pembagian SHU, yaitu berupa nama, nomor anggota, simpanan wajib, pinjaman, simpanan hari raya, yang menghasilkan output berupa output pembagian SHU, yaitu sisa hasil usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil penelitian kami mengenai pembahasan proses analisis perancangan sistem informasi koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4 yang dibuat dalam sebuah program dapat diambil kesimpulan. Yang pertama adalah perancangan sistem informasi dari koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4 berbasis aplikasi ini telah dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja koperasi, karena dengan adanya perancangan sistem informasi ini, pencatatan transaksi simpan pinjam menjadi lebih cepat dan akurat, serta membuat laporan menjadi lebih mudah. Perancangan ini juga dapat memberikan peningkatan pelayanan terhadap anggota koperasi. Hal ini dikarenakan karena anggota tidak perlu datang ke kantor koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4 untuk melihat data simpanan pinjaman dan angsuran. Pada proses analisis perancangan sistem ini dianggap sudah memenuhi kriteria sistem. Demikian pokok bahasan dan dari laporan yang telah kami susun dengan judul perancangan sistem pada koperasi simpan pinjam SDN Gadungan 4. Untuk kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.